Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 2. Bunyinya, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Apa artinya hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan? Lalu, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita mengikuti kehendak Tuhan dan bukan keinginan kita sendiri sebagai manusia? Hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan adalah ketika kita mengikuti teladan Kristus di dalam hidup kita, juga mengasihi dan melayani sesama manusia. Apalagi di masa-masa sekarang ini, banyak tanda-tanda yang mengingatkan kita bahwa saat ini kita hidup di akhir zaman dan tidak lama lagi Tuhan akan segera datang. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu yang ada untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, apa saja kehendak Tuhan yang harus kita lakukan mengingat kita sudah hidup di akhir zaman? Yang pertama adalah menaati kebenaran. Hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan adalah untuk mengetahui dan menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Saat kita membaca, mempelajari, serta merenungkan firman Tuhan, proses transformasi tentunya terus terjadi, yaitu transformasi ke arah yang lebih baik. Tuhan mengubahkan dan terus memperbaharui hati kita masing-masing untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kebenaran dalam firman Tuhan tidak hanya mengubah pikiran kita, tetapi juga mengubah sikap, pola pikir, dan mempengaruhi pilihan dan keputusan yang akan kita ambil. Ini adalah proses dalam menaati kebenaran. Ketika kita belajar untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam situasi dan hubungan kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama, transformasi internal yang telah kita alami dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana pada saat itu terjadi, kita menjadi terang bagi mereka. Selain itu, ini juga mengarah pada kasih yang tulus terhadap satu sama lain, seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Bunyinya, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Yang kedua adalah mengaplikasikan firman Tuhan melalui perbuatan baik. Menaati kebenaran menghasilkan kehidupan yang benar, yang ditandai dengan perbuatan baik. Iman selalu menghasilkan perbuatan baik. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 15 dikatakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Perbuatan baik yang kita lakukan tetap harus didasari oleh kehendak Tuhan. Contohnya seperti saling menghormati, saling mengasihi, takut akan Tuhan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, peduli terhadap orang lain yang membutuhkan, selalu rendah hati, memaafkan orang lain sama seperti Tuhan mengampuni kita, melayani Tuhan, dan perbuatan lainnya yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir adalah menjaga kesucian hati. Kita harus berhati-hati untuk selalu menjaga hati nurani yang bersih terhadap Tuhan dan sesama manusia. Setiap hari kita dapat meminta Tuhan untuk menguji hati kita dan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita melalui doa, sehingga kita dapat bertobat dan menjaga hati kita untuk selalu berpegang teguh pada Tuhan. Sadar atau tidak sadar, apapun yang kita lakukan semuanya bermula dan mengalir dari hati kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Amsal 4 ayat 23 yang berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Di saat ada orang yang mungkin melukai hati kita atau membuat kita kecewa, ada baiknya bagi kita untuk cepat memaafkan dan mengampuni orang tersebut. Mengapa? Karena kehendak Tuhan adalah agar kita menjaga kesucian hati kita. Kasih Tuhan hanya dapat mengalir di dalam hati yang murni dan bebas dari kedengkian maupun dendam. Menjaga kesucian hati adalah bagaimana kita hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tentunya untuk hidup sesuai dan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bukanlah hal yang mudah. Jika kita melakukannya sendiri atau mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi di saat kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal yang kita lakukan, Tuhan akan bantu kita untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk menutup renungan kita pada petang hari ini, saya ingin memberikan satu kutipan yang ada di dalam buku This Day with God, halaman 11, paragraf yang kedua. Bunyinya sebagai berikut. Biarlah manusia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, memandang Yesus yang adalah pemilik setiap jiwa. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, supaya apa yang kita lakukan boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.